Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita mendengarkan bagaimana Tuhan bersabda lewat bacaan-bacaan pada hari ini dan menegaskan kepada kita semua bagaimana hubungan antara hidup kita di alam Indonesia, juga kita yang menjadi ciptaan dari Allah yang Maha Kuasa. Artinya, kita semua sadar bahwa kita menjadi warga negara sekaligus juga menjadi orang Katolik. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan menjadi ungkapan dari kesadaran bahwa kita semua bersyukur kita pernah dilahirkan oleh rahmat Tuhan dengan menerima pembaptisan, tetapi sekaligus juga kita dilahirkan di bumi Indonesia dari orang tua kita yang juga adalah orang Indonesia. Barangkali dari leluhur kita pun zaman dulu pernah mengalami masa-masa merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Maka seringkali dikatakan bagaimana orang tua dan leluhur kita zaman dulu pernah berjuang untuk melawan penjajah, merebut kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan. Tetapi kita yang tinggal di Indonesia, dalam hubungan dengan negara dan tanah air kita, serta sebagai orang Katolik, juga diajak melalui bacaan-bacaan pada hari ini untuk mengisi kemerdekaan. Barangkali mau mengatakan bahwa perjuangan untuk merebut kemerdekaan itu susah. Tetapi jauh lebih susah adalah saat-saat ketika kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang baik. Maka 79 tahun negara kita Indonesia merdeka. Tetapi juga apakah kita merasakan bagaimana kemerdekaan itu memberikan kepada kita dorongan serta semangat untuk mengisi kehidupan dengan lebih baik. Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, barangkali tadi malam kesempatan dan pengalaman kita semua di mana-mana, di kampung-kampung, banyak mengadakan tirakatan. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, ada tirakatan yang melulu dengan doa, ada tirakatan yang diisi dengan tampilan-tampilan,
ada tirakatan yang bahkan dengan menyalakan kembang api atau aneka macam keramaian-keramaian seperti itu. Ada juga yang ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu pada saat tirakatan adalah pengumuman pemenang untuk lomba-lomba. Semuanya menjadi ungkapan selebrasi. Semuanya menjadi ungkapan dari kemeriahan 97 tahun Indonesia merdeka. Tetapi, apakah kita semua juga menyadari, selain selebrasi, ada juga sisi dan dimensi ketika kita patut untuk merefleksikan perjalanan selama ini pada usia kemerdekaan yang sudah tua dan barangkali kita tidak mengalami lagi bagaimana penjajahan. Kita patut untuk merefleksikan bahwa mengisi kemerdekaan itu salah satunya juga mempunyai kemenangan ataupun juga mempunyai usaha untuk melawan aneka macam godaan. Jadi bukan lagi penjajah dalam bentuk orang, tetapi tentu saja dalam bentuk godaan-godaan yang tidak baik. Mari kita mengisi kemerdekaan negara kita dalam syukur atas ulang tahun negara Republik Indonesia, terutama juga dengan merefleksikan usaha-usaha yang telah dibuat selama ini. Barangkali kita menjadi orang-orang yang tidak acuh, yang kurang peduli terhadap aneka macam kegiatan ataupun juga usaha di tengah masyarakat. Perayaan syukur ini menjadi pengingat bagi kita untuk semakin terlibat di dalam hidup bermasyarakat. Mari mengisi kemerdekaan negara kita sebagai orang Katolik dan juga sebagai warga negara dengan baik. Mari kita hening sejenak, kita meresapkan sabda Tuhan.